Oke, kita mulai aja ya. Jadi saya mau cerita kemarin pas akhir-akhir mau weekend gitu, tiba-tiba kita dikejutkan ada anak SMK yang kena COVID. Nah, ketika pihak sekolah tahu seperti itu, lalu pihak sekolah berkoordinasi supaya mengamankan gedung sekolah. Jadi seluruh peralatan, ruang guru semua diamankan. Lalu ternyata para kepala sekolah dari TK sampai SMK itu berkoordinasi, ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Seperti yang kamu tahu, PTM itu terjadi Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu akhirnya mereka memutuskan bahwa mulai Senin sampai Rabu itu, Senin dan Rabu itu tidak ada PTM, tapi Jumat ada PTM. Dan pas weekend kemarin itu, hari Sabtu sepertinya banyak pegawai CS yang masuk untuk membersihkan itu. Jadi dianggap sudah clear lah. Di satu sisi sebenarnya kayak gimana ya? Maksudnya if something happens itu harus ada yang tanggung jawab gitu. Saya sih mikirnya gitu sebenarnya. Ya maksudnya sebagai wujud keprofesionalan gitu. Misalnya contoh, kalau di kamu nih, kalau nilai kamu jelek ya harus ada yang tanggung jawab, siapa yang buat nilai kamu jelek, apakah kamu sendiri atau guru atau situasi atau apa. Ya kalian PJJ sampai hari Kamis. Lalu guru-guru tidak boleh datang sampai hari Rabu. Jadi hari Kamis nanti guru-guru kamu akan datang seperti biasa ya, piket datang. Lalu ya hari Jumat sudah mulai PTM lagi. Kalau dari evaluasi swab kemarin, sebenarnya saya terima kasih sama kalian sih, karena kalian semua datang untuk swab yang saya daftarin ya. Maksudnya yang list yang ada pada saya itu kalian semua datang. Sayang sebenarnya kalau misalnya sudah ada kuota untuk swabnya tuh bagus loh, maksudnya PCR gitu. Tapi nggak pada datang, sayang gitu. Dan akhirnya ya karena kita sendiri sayang, akhirnya kita memasukkan siapapun yang bisa dimasukkan untuk swab itu gitu, supaya kuotanya itu terpenuhi. Jadi contoh kayak saya itu hari Senin itu saya swab. Karena apa? Karena Senin itu sebenarnya swab untuk unit lain, bukan SMA. Tapi karena masih ada kuota, akhirnya saya disuruh gitu. Ya udah, saya swab. Nah, pada saat kalian itu juga ternyata angkatan kalian dan angkatan di bawah itu, saya tidak tahu apakah ada satu anggapan bahwa swab itu menakutkan atau gimana gitu. Kalau saya pribadi sih swabnya sebenarnya nggak menakutkan, hasilnya yang menakutkan. Maksudnya kalau ketahuan hasil, misalnya saya ketahuan hasil positif, mungkin saya secara pribadi saya malu juga gitu. Malu dalam arti, wah saya nih gagal menjaga kesehatan saya gitu. Lalu info anak SMK yang kena COVID itu ternyata dia OTG. OTG itu sebenarnya pengertiannya kayak gini. Kamu kena virus COVID ada, tapi tubuh kamu masih cukup kuat sehingga tidak ada gejala-gejala. Jadi misalnya ketika tubuh kamu sudah nggak kuat, ada gejala tuh. Misalnya pusing, apa, itu tubuh kamu nggak kuat. Tapi kalau tubuh kamu masih oke, COVID-nya ada, tapi kemudian nggak ada gejala. Nah, masalahnya kenapa harus tetap diproses adalah ya seperti banyak orang tidak sadar dan tidak merasa perlu menjaga kesehatannya. Ya, itu bisa kayak gitu, bisa setiap saat kena COVID. Jadi mendingan begitu gejala awalnya ada segera ditandatangani. Itu kayak gitu.
Saya sih berharap dengan hal ini ya, semoga ntar sisanya bisa di swab juga biar langsung ketahuan lah gitu, ketahuan apakah akan ada yang kena COVID lagi apa enggak gitu. Mendingan sih lebih enak kayak gitu sih. Lalu sebenarnya kita masih beruntung karena terjadi Oktober. Kalau terjadi November itu, karena sebentar lagi kan kalian akan PAS kan. Jadi sayang juga sebenarnya kalau banyak kegiatan yang nggak pasti kayak gini, nggak pasti dalam arti bahwa kita sudah memperkirakan misalnya sekarang PTM Rabu PTM ternyata nggak kayak gitu sih. Jadi catatan juga bahwa kesehatan itu perlu dijaga juga. Kesehatan perlu dijaga, lalu kalau bisa stok bukan obat sih, tapi kayak tambahan gitulah, vitamin apa itu harus disediakan. Kalau tubuh kamu kuat, COVID dengan segala penanganannya lebih cepat. Kalau tubuh kamu kuat. Tapi kalau tubuh kamu nggak kuat, ya makin bisa parah terhadap ya bukan COVID doang sih, tapi ada banyak yang lain gitu. Saya rasa sih Nurul baru masuk. Saya rasa sih itu aja. Tolong persiapkan diri kalian untuk nanti belajar dan hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada berita baik. Contohnya misalnya PTM masuk. Nanti ada berita baik lagi apa. Sekali lagi, waktu itu saya pernah bilang ke kalian jangan takut dengan kejutan, karena kejutan itu akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Ya. Yang pasti semangat aja terus. Bisa ya, tapi dinyatakan aja. Semangat itu masih noun kalau bahasa Inggris, belum verb. Kalau masih noun itu masih belum jelas. Tapi kalau udah sampai verb itu berarti udah nyata. Oke, sampai di sini dulu. Besok pagi kita ketemu lagi ya untuk pertemuan. Saya takut ada info tambahan. Oke ya, bye-bye. Thank you ya. Bye-bye. Terima kasih. Iya, bye-bye.